Anda memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan. Itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Jangan dekat kau. Itu saya buat itu ilmiahnya. Ya kan? Bau. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. Di Red Shop, Iya. remake kau pakai untuk kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu? Utilitasnya tahu? Saya tanya. Mengubah dimensi frame, laju frame, codec. Yang Di Red Shop. yang menampilkan display aspek ratio jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi Karena nggak kau kasih. saya kasih di dalam Siapa yang ngasih? kita konfrontasi di September 2016 Itu karena nggak dikasih. saya bilang Ya saya harus periksa. Saya waktu lama. Padahal sudah berapa bulan sama kau. Anda ambil di jaksa Sudah kau akui. silakan Di Red Shop. Anda nggak bilang nggak mau Di Red Shop kau yang pakai. Anda bilang Kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa periksa kagak lama Memanipulasi kau Anda kabur-kaburkan. itu kan manipulasi malu coba dicek di YouTube cek di YouTube bagaimana cek di YouTube Udah. Anda memanipulasi YouTube 3 kali distorsi Anda tampilkan di persidangan kemudian saya bilang silakan ambil Gini. Sekarang gini. Berarti Anda sangkal Anda menggunakan Red Shop. Pak Prabowo Subianto ini ahli penipu forensik rekayasa Polri bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya kau dikasih hadiah motif ini. nggak ada itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Red Shop? Siapa yang pakai? Jawab. Itu metadata Anda bohong. Anda itu Siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham dijelasin. Di Red Shop kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Ayo. Di sini, oke. Ya. Si Bu, ini menghadap saya kok. Ibu nggak kena. Menghadap saya. Aman. Tuh, ya kan. Jadi pemirsa, nah itu Sentana TV sudah datang itu. Ada Bang Arif, Mbak Hani, Mbak Hana. Oke. Oh ini dia orangnya udah datang ini. Oke. Enggak usah di sini aja. Live aja Pak. Saya sebagai tamu. Ayo sini. Enggak Pak. Bareng. Ayo. Enggak di sini aja di sini. Enggak usah berdua. Di hadapan. Ya udah ambil ini. Enggak. Ayo. Lihat nih saya. Kenapa? Ini harus debat di publik. Loh. Ini punya saya ini. Ayo kita di sini debat. Loh. Kenapa Anda pakai Red Shop? Jawab coba sini. Ayo. Di sini. Sini. Enggak, di sini. Kok kasar sekali? Anda merekayasa. Siapa yang mereka Anda. udah dibuktikan di depan persidangan? Apa Red Shop kenapa Pak Anda pakai? Siapa yang pakai? Ini Anda. Enggak. Metadata. Itu metadata itu dari filenya. Metadata. Anda tahu metadata? Di Red Shop. Anda tahu? Anda saya akan laporkan ke Propam Polri. Silakan. Ya. Kenapa tidak? Kenapa Anda pakai Red Shop dan remake? Enggak ada. Itu metadata. Anda Ini BAP ini. Tahu nggak? Anda tahu metadata? Nah, Anda tahu metadata? Anda tahu nggak? Metadata itu Kenapa Anda pakai Red Shop? Siapa yang pakai? Loh, di sidang PK kemarin, Anda bilang apa di Red Shop? Saya tanya Anda atau metadata? Di sidang PK Anda apa? Anda jawab pada saat Salah. di hakim. Ya udah. Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR dan View, Linux base. Ini bukan saya kebenaran ini. Kebenaran. Parah Anda itu nggak mengakui. Sini kita debat, coy. Sini kita debat. Nggak usah keluar. Ini milik rakyat ini. Nggak usah keluar. Nggak usah. Ya, teman-teman, silakan berikan tanggapan Anda di video yang barusan kita lihat yang awalnya berdebat dengan hangat antara Rismond dan juga Nuh Al-Azhar ini, teman-teman. Akhirnya hampir baku hantam, teman-teman, hanya gara-gara perdebatan mereka ini atau lawan gugatan daripada permasalahannya daripada isu ijazah Jokowi, teman-teman. Mereka hampir baku hantam karena pernyataan dari Nur Azhar ini membuat Rismond Sihanipar ini emosi, teman-teman, begitu ya. Dan ujung-ujungnya mereka yang awalnya perdebatannya udah hangat, udah bisa kita bilang udah mulai enak kita dengar, lama-lama ya hampir teman-teman terjadi yang namanya baku hantam.
Ya, disinilah kita bisa lihat bahwa ya penggugat daripada ijazah Jokowi ini luar biasa sekali, dan ya rasa penasaran mereka dengan ijazah Jokowi ini apakah memang benar itu palsu atau bukan. Nah, itulah rasa penasaran yang udah lama ada di otak mereka itu, ya lama-lama bisa meledak juga teman-temannya. Dan di sini kita bisa lihat, kalau teman-teman mau nonton sampai akhir daripada video mereka itu, hingga Rismon ini walaupun emosi tetapi dia tetap mengajak mari kita berdebat. Dan bahkan yang Nuh Al-Azhar ini ya keluar teman-teman, mungkin entah kenapa, entah dari kalimat yang tidak sesuai dengan mungkin di waktu mereka berdebat di lain tempat atau di beberapa hari yang lalu teman-teman, dia mengubah lagi kalimatnya, dikiranya atau mungkin dia salah ucap teman-temannya, sehingga ya kalimatnya itu salah. Kenapa waktu itu kamu ucapkan begini dan sekarang kamu ucapkan begini? Itulah mungkin maksud daripada Rismon Sianipar ini. Ya teman-teman, dengan kasus ijazah Jokowi ini ya luar biasa sekali, banyak yang bisa kita bilang adu domba dan juga jadi kambing hitam begitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada netizen kita. Kepakaran Rismon Sianipar dipersoalkan Nuh Al-Azhar. Kepakaran Rismon Hasiholan Sianipar dalam bidang forensik digital pada kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kopi sianida dipersoalkan oleh pakar forensik digital Muhammad Nuh Al-Azhar. Nuh mempertanyakan karena Rismon tidak tergabung dalam komunitas dan asosiasi profesional yang diakui. Menurut dia, komunitas profesional penting untuk menguji legitimasi dan kredibilitas keahlian. Oke, kita ngomong digital forensik, anggap aja praktisi, ahli atau apapun, ada komunitasnya, yaitu AFDI atau Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya teman-teman, ternyata perdebatan mereka ini luar biasa sekali, yang ujung-ujungnya bikin emosi dan hampir baku hantam dalam cuman mereka berdua juga teman-teman, yang di dalam ruangan itu ya hampir-hampir baku hantam. Lebih lanjut, ia menegaskan seluruh materi yang dipermasalahkan Rismon juga sudah pernah jelaskan di persidangan, termasuk perbedaan jumlah frame, tampilan hitam putih, hingga aplikasi yang digunakan dalam analisis digital forensik. Bahkan di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada persidangan pertama, saya sudah datang diminta sama majelis hakim untuk konfrontasi dengan Rismon. Tapi begitu saya datang, Rismon tidak mau, alasannya ini sesi mereka, ujarnya. Ya teman-teman, ternyata sebelumnya mereka sudah pernah debat, dan mungkin itu yang membuat daripada Rismon ini emosi, karena mungkin perbedaan ketiga mungkin sekarang A, besoknya B, dan selanjutnya C sampai seterusnya, karena tidak tetap pada pendiriannya begitu teman-teman. Muhammad Nuh Al-Azhar ragukan kepakaran Rismon Sianipar dalam analisis forensik digital kasus Jessica Wongso. Pakar forensik digital Muhammad Nuh Al-Azhar menyampaikan keraguannya terhadap kepakaran Rismon Hasiholan Sianipar yang belakangan kembali menyoroti bukti digital dalam kasus pembunuhan Wawan Mirna Silahin. Menurut Nuh, klaim analisis Rismon tidak didukung dengan legitimasi profesional maupun metodologi ilmiah yang diakui oleh komunitas forensik digital. Nuh menyatakan pernyataan Rismon yang beredar di publik terkait bukti CCTV kasus Jessica Wongso telah menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, padahal seluruh materi yang
dipermasalahkan telah dijelaskan dan diuji secara terbuka dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengungkap bahwa dalam persidangan awal kasus Mirna, majelis hakim sempat memintanya melakukan konfrontasi langsung dengan Rismond. Namun ketika diminta hadir di pengadilan, Rismond menolak dengan alasan jadwal yang tidak memungkinkan. Ya teman-teman, ternyata Nur Azhar ini dalam perdebatan mereka ini luar biasa sekali, sehingga dia mengungkit-ungkit daripada masalah-masalah lalu. Mungkin maksudnya biar bisa lebih emosi dan bisa lebih beralih ke pembicaraan. Karena mungkin ya Rismond ini udah kan dia dengan hal pembicaraannya yang lain kemarin, lain sekarang begitu teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ahli-ahli dalam berbicara hal-hal begini kalau tidak lebih teliti, kita lebih menelaah kalimat setiap yang sudah kita ucapkan, ya bisa-bisa membuat orang kesal, bisa-bisa membuat orang kecewa, emosi kepada kita teman-teman. Dan ujung-ujungnya perdebatan hangat dari awal sampai akhir tidak nyampe pertengahan sudah bubar teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan isu daripada polemik yang sudah bergulir selama bertahun-tahun ijazah Jokowi ini bisa secepatnya ada di terangnya, sehingga rasa penasaran dari seluruh warga Indonesia atau masyarakat dimanapun berada yang sudah sering menonton bisa terselesaikan teman-teman. Karena ini yang sudah masalah ijazah daripada Jokowi ini, karena banyak juga masyarakat yang kesal karena semenjak jadi pimpinan negara atau Indonesia merasa mereka ini masa kita dipimpin oleh pimpinan yang tidak memiliki atau tidak memiliki jasa sarjana dan mungkin tidak sekolah SMA begitu teman-teman. Ya teman-teman, sekian saja ulasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus. Salam NKRI harga mati.